Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Siska Safitri. Saya Khairiyatul Ula. Di sini kami akan mempresentasikan tentang meningkatkan kinerja guru. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan mempresentasikan tentang yang poin pertama, yaitu cara menilai kinerja guru. Langsung saja kita memasuki tentang pengertian kinerja guru. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan dan penerapan kompetensinya. Seperti itu. Untuk poin yang kedua, yaitu tentang prinsip pelaksanaan penilaian kinerja guru. Agar hasil pelaksanaan dan penilaian kinerja guru itu dapat dipertanggungjawabkan, penilaian kinerja guru itu harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama yaitu berdasarkan ketentuan, artinya yaitu penilaian kinerja guru itu harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu berdasarkan kinerjanya. Aspek yang dinilai itu harus dalam penilaian kinerja guru adalah kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Untuk poin yang ketiga yaitu berdasarkan dokumen. Penilaian guru yang dinilai dan unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru harus memahami semua dokumen yang terkait dengan semua sistem penilaian kinerja guru, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh, sehingga penilaian guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru mengetahui dan memahami tentang aspek yang dinilai serta dasar dan kriteria yang digunakan dalam penilaian. Selanjutnya, yaitu dilaksanakan secara konsisten. Dalam penilaian kinerja guru itu tidak hanya dilaksanakan dalam waktu satu kali saja, tetapi penilaian guru itu dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang. Seperti itu. Untuk poin yang ketiga yaitu aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru. Di sini guru itu adalah sebagai pendidik profesional, mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi, penilaian kinerja guru kelas atau mata pelajaran dan guru BK atau konselor dilakukan dengan mengacu kepada dimensi tugas utama guru yang meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, serta mengevaluasi dan menilai termasuk dalam menganalisis hasil penilaian dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Di dalam aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru itu tidak hanya menilai proses pembelajarannya saja, tetapi kompetensi guru itu juga harus dinilai, seperti itu. Untuk poin yang keempat yaitu prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru. Untuk yang pertama yaitu periode pelaksanaan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam setahun, tetapi prosesnya dilakukan sepanjang tahun, terutama dalam memantau untuk kerja guru dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kegiatan kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilakukan pada awal semester, dan rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dari kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 semester. Di sini guru juga wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk memperoleh pembinaan keprofesiannya sebelum mengikuti penilaian
kinerja guru. Yang pertama yaitu kegiatan evaluasi diri. Evaluasi diri ini dilakukan untuk memperoleh profil kompetensi guru yang bermanfaat sebagai salah satu dasar bagi kepala sekolah atau madrasah dan atau koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk merencanakan program pengembangan keprofesian yang harus dilaksanakan bagi seorang guru. Untuk yang kedua yaitu penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru itu dilakukan di akhir rentan waktu 2 semester setelah dilaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sebagaimana telah direncanakan, penilaian kinerja guru ini harus dilaksanakan dalam waktu 4-6 minggu di akhir rentan waktu 2 semester. Untuk poin yang kedua yaitu metode penilaian kinerja guru. Mengacu kepada Permenekpan dan RP nomor 16 tahun 2009, terdapat 3 kelompok guru yang wajib dinilai kinerjanya. Yang pertama yaitu guru mata pelajaran atau guru kelas. Di sini pelaksanaan penilaian kinerja guru kelas mata pelajaran itu dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan. Artinya, pengamatan di sini adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru sebelum, selama, dan setelah kegiatan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan pemantauan adalah kegiatan untuk menilai kinerja guru melalui pemeriksaan dokumen wawancara dengan guru yang dinilai. Untuk yang kedua, poin B yaitu guru BK atau konselor. Pelaksanaan penilaian guru BK atau konselor itu dilakukan dengan pengamatan dan pemantauan, sama seperti yang dilakukan terhadap guru mata pelajaran atau guru kelas, seperti itu. Untuk yang poin C yaitu guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Di sini metode pelaksanaan penilaian kinerja bagi guru dengan tugas tambahannya relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah yaitu sama dengan metode pelaksanaan penilaian kinerja pembelajaran atau pembimbingan, seperti itu. Yang poin D yaitu adalah penilaian terhadap guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta. Jadi di sini pelaksanaan penilaian kinerja guru kelas atau mata pelajaran dan guru BK atau konselor terhadap guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta dilaksanakan dengan prosedur dan tahapan penilaian yang sama dengan guru PNS yang bertugas di sekolah negeri. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu poin ketiga yaitu mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja guru. Di sini kegiatan penilaian kinerja guru itu di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, penilaian kinerja guru maupun guru yang akan dinilai itu harus memahami pedoman penilaian kinerja guru yang mencakup pertama yaitu konsep penilaian kinerja guru, yang kedua yaitu tentang prosedur pelaksanaan kinerja guru, instrumen penilaian kinerja guru, serta tugas dan tanggung jawab penilaian guru yang akan dinilai. Untuk poin B, tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ini ada 2 tahap yaitu tahap evaluasi diri dilaksanakan dalam periode 4-6 minggu pertama di awal rentang waktu 2 semester, dan yang kedua yaitu pelaksanaan dalam penilaian kinerja guru dalam periode 4-6 minggu di akhir kurun waktu 2 semester, seperti itu. Untuk yang poin C yaitu tahap pemberian nilai. Pada tahap ini penilaian itu menetapkan nilai untuk setiap indikator kinerja, setiap dimensi guru utama guru dengan skala nilai 1, 2, 3, atau 4, seperti itu. Dan yang poin D yaitu tahap persetujuan. Setelah melaksanakan penilaian, penilai wajib memberitahukan kepada guru yang dinilai tentang hasil penilaian kinerja guru yang diperoleh. Untuk selanjutnya poin E yaitu tahap pelaporan.
Pada tahap pelaporan ini, setelah nilai penilaian kinerja guru itu diperoleh kepala sekolah, maka kepala sekolah itu wajib melaporkan hasil penilaiannya kinerja guru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan tim penilai angka kredit kabupaten atau kota, bahkan provinsi atau pusat sebagai dasar penetapan angka kredit atau disebut juga PAK tahunan yang selanjutnya. Selanjutnya dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional seorang guru. Seperti itu. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang peran kepala sekolah atau madrasah. Di sini peran kepala sekolah atau madrasah itu ada 4, yaitu yang pertama menjadi pemimpin, yang kedua menjadi supervisi, terus yang ketiga menjadi motivasi, yang keempat menjadi konsultasi. Yang pertama dibahas dulu yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin di sini kepala sekolah itu mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu mendorong guru untuk melaksanakan proses pembelajaran guna menumbuhkan kemampuan kreatif, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Di sini kepala sekolah itu bertugas untuk mengontrol semua karyawan yang ada di sekolahnya. Karena kepala sekolah itu merupakan pejabat yang paling tinggi di sekolahnya. Terus yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai supervisi. Kepala sekolah sebagai supervisi di sini berfungsi untuk mengawasi, mengendali, membina, dan mengarahkan semua guru-guru dan karyawan yang ada di sekolahnya, dan juga memberikan contoh yang baik kepada para guru dan karyawannya yang ada di sekolah. Sebagai supervisi ini bertugas untuk memahami kedudukan, sini memahami tugas dan kedudukan para karyawan, staf, guru yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu peran kepala sekolah yang ketiga yaitu sebagai motivasi. Di sini kepala sekolah sebagai motivasi itu harus memiliki strategi yang tepat untuk memotivasi para bawahannya, yaitu seperti memotivasi para guru dalam menjalankan tugas pembelajarannya, dan juga para tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas yang ada di sekolah tersebut. Di sini motivasi itu dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan kerja, pengaturan lingkungan fisik, dan juga disiplin, dorongan, dan penghargaan yang diberikan oleh kepala sekolah. Terus yang keempat yaitu kepala sekolah sebagai konsultasi. Di sini kepala sekolah itu menduduki jabatan yang memainkan peran sebagai penasehat untuk guru dan juga tenaga kependidikan, dan juga ketika bekerja dengan manajer lain berkaitan dengan urusan sumber daya manusia. Jadi di sini peran kepala sekolah itu ada 4, yaitu sebagai kepemimpinan, sebagai supervisi, sebagai motivasi, dan juga sebagai konsultasi. Di sini 4 peran ini harus dijalankan oleh seorang kepala sekolah. Yang selanjutnya yaitu yang poin C, yaitu pendidikan dan pelatihan bagi guru. Di sini yang pertama, kepala sekolah itu harus memahami dan melakukan fungsi sebagai penunjang untuk meningkatkan kinerja guru. Yang pertama yaitu mendorong guru dalam memecahkan masalah-masalah pelajaran yang dihadapi. Jadi seorang kepala sekolah itu mendorong guru, membantu guru untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang sedang dihadapi oleh guru tersebut. Terus yang kedua yaitu memberikan pengakuan atau penghargaan terhadap prestasi yang diperoleh oleh guru. Jadi memberikan pengakuan ataupun memberikan penghargaan pada guru yang sudah berprestasi. Terus yang ketiga yaitu membantu memberikan kemudahan seorang guru
dalam proses pengajuan kenaikan pangkat. Jadi seorang kepala sekolah itu tidak mempersulit proses seorang guru itu mengajukan kenaikan pangkat. Yang keempat yaitu memberikan peluang kepada guru untuk tumbuh dan meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keahlian mengajar dan memperoleh keterampilan baru. Di sini kepala sekolah bisa memberikan peluang yaitu seperti guru diikutkan seminar, guru diikutkan workshop, dan juga pelatihan-pelatihan lain yang mendukung guru itu untuk tumbuh dan menjadi maju dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, berbagai pendidikan dan pelatihan bagi guru. Untuk poin yang kedua yaitu Dinas Pendidikan setempat selaku pihak yang ikut andil dalam mengevaluasi dan memutuskan kebijakan pada sektor pendidikan itu dapat melakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan kemandirian kepada kepala sekolah secara utuh. Yang B, mengontrol setiap perkembangan sekolah dan guru. Yang C, menganalisis setiap persoalan yang muncul di sekolah atau madrasah. Dan poin D itu menentukan alternatif pemecahan bersama dengan kepala sekolah dan guru. Karena di sini kinerja guru itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor lain melalui interaksi sosial yang terjadi di antara diri mereka sendiri maupun dengan komponen lain dalam sekolah. Di sini juga ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru di Indonesia. Antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan guru, memberikan diklat dan pelatihan yang up to date tentang ilmu pengetahuan agar guru itu memiliki wawasan yang luas seperti itu. Yang poin C, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja guru dan melakukan penyuluhan. Untuk poin D, membentuk mental guru, dalam arti di sini menanamkan kembali paradigma bahwa guru adalah profesi mulia yang dalam menjalankan tugasnya dilandasi dengan panggilan jiwa secara ikhlas. Untuk poin E, lebih memperketat proses rekrutmen guru baru. Dan yang poin terakhir yaitu poin F, meningkatkan kinerja guru melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang sedang berkembang secara luas. Artinya di sini guru itu dapat mencari informasi melalui teknologi yang sedang berkembang untuk saat ini, agar pengetahuan guru itu menjadi luas, tidak hanya monoton saja seperti itu. Terima kasih.